Halo semuanya, perkenalkan, namaku Diva Syakirahana dengan NIM 231401077. Aku berasal dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Aku membuat video ini untuk mengedukasi kalian semua mengenai HKI dan contoh kasusnya, sekaligus untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah etika profesi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pertama, kita akan membahas pengertian HKI. Jadi, apa sih HKI itu? Pertama mungkin kita bahas dulu apa itu KI ya. Jadi, KI itu singkatan dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini merupakan bagian dari hukum harta benda. Jadi, kekayaan intelektual ini, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud atau intangible. Menurut para ahli, yaitu David Van Bainbridge, intellectual property atau hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif, seperti kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Pengertian hak kekayaan intelektual menurut Oka Saidin adalah hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia, yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda imaterial. Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa intellectual property atau kekayaan intelektual yang juga disebut intellectual property rights termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud atau intangible assets. Intangible assets ini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama, ada industrial property rights atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang atau trade secret or know-how, dan desain tata letak sirkuit terpadu atau dalam bahasa Inggris layout design of integrated circuits. Sekarang yang kedua, ada copyrights atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Contohnya film, lukisan, novel, program komputer, tarian, dan sebagainya. Dalam suatu konsep komunal, masih ada anggapan bahwa karya-karya intelektual merupakan hasil karya milik bersama yang dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya sekarang ini, mengingat hukum HKI sudah berkembang dan melekat menjadi bagian dari sistem hukum nasional sebagai konsekuensi pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa industri maju, serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, biasa disingkat dengan WTO, yang antara lain mencakup perjanjian aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual atau TRIPS atau kepanjangannya Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights. Indonesia sebagai salah satu negara anggota wajib menaati standar-standar internasional perlindungan hak kekayaan intelektual dan melakukan penegakan hukum atau law enforcement di bidang hak kekayaan intelektual. Dalam rangka membangun suatu sistem hukum hak kekayaan intelektual nasional serta dengan diratifikasinya konvensi tentang pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan juga untuk menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris atau Paris Convention for the Protection of Industrial Property, The Hague Agreements or London Acts concerning the International Deposit of Industrial Designs, provision of the Treaty on Intellectual Property in respect of Integrated Circuit or Washington Treaty, maka Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual, serta wajib mengharmoniskan sistem hukum HKI-nya dengan standar-standar yang ditetapkan TRIPS Agreement. Jadi, yang tadi itu kita baru aja ngebahas secara umum apa itu pengertian HKI atau hak kekayaan intelektual. Sekarang, kita akan masuk ke dalam sejarah perkembangan HKI. Amerika Serikat sebagai negara yang maju meminta negara-negara berkembang untuk mengefektifkan pengaturan HKI dan menjadikan keadaan demikian sebagai konsensi timbal balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi. Sebaliknya, negara berkembang tidak mau diajak menyetujui pemberian perlindungan lebih besar jika Amerika Serikat dan negara Eropa tidak menyediakan atau membuka pasarannya untuk tekstil dan hasil pertanian. Melihat gambaran itu, diantaranya tawar-menawar antara negara menyiratkan secara jelas bahwa perhatian terhadap HKI dalam perdagangan internasional sangatlah besar. Maka, gak heran selama putaran Uruguay berlangsung, HKI merupakan salah satu dari topik agenda perundingan. Khususnya pada perundingan di Jenewa pada September 1992
Intellectual Property in Business Briefing mendiskusikan masalah tersebut, yang kini dikenal dengan TRIPS, atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, atau dalam bahasa Indonesia, aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persekutuan Organisasi Perdagangan Dunia, perundingan di bidang ini tuh punya beberapa tujuan. Antara lain, yang pertama, meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk-produk yang diperdagangkan. 2. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan. Ketiga, merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI. Dan yang keempat, mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HKI. Nah, despite the long history nih, HKI itu sebenarnya masih banyak permasalahannya. Salah satu bentuk nyata yang jadi permasalahan HKI ini oleh Amerika Serikat harus ditempatkan dalam naungan General Agreements on Tariff and Trade atau disingkat GATT. Sekarang menjadi tanggung jawab World Trade Organization atau WTO, khususnya Council of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau Dewan untuk aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Gagasan agar pertemuan-pertemuan GATT atau WTO juga mempermasalahkan HKI timbul karena desakan Amerika Serikat yang menilai World Intellectual Property Organization atau WIPO tidak mampu lagi melindungi HKI yang dimiliki warga negara Amerika Serikat di dunia internasional. Adanya desakan politis menunjukkan bahwa WIPO masih dianggap memiliki beberapa kelemahan. Lembaga ini belum bisa mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional serta tingkat inovasi ekonomi dan teknologi. Selain itu, WIPO tidak memiliki sebuah mekanisme untuk berkonsultasi, menyelesaikan, dan melaksanakan penyelesaian sengketa yang timbul. Nah, di lain pihak, negara-negara berkembang berpendapat bahwa pembicaraan HKI dalam GATT atau sekarang WTO itu nggak tepat. Kalangan negara berkembang menganut pendirian bahwa masalah HKI ini sebaiknya tetap dipercayakan kepada WIPO dan bukan kepada GATT yang dipandang kurang berkompeten untuk mengatur hal tersebut. Hal ini dapat dilihat karena GATT tidak mempunyai pengalaman untuk menentukan apakah sesuatu hal tertentu dianggap peniruan atau tidak. Setelah membahas apa itu HKI dan bagaimana sejarahnya, sekarang kita akan membahas jenis-jenis HKI. Jadi, jenis-jenis HKI ini sendiri terbagi menjadi 8. Yang pertama ada hak cipta atau copyrights, yang kedua ada merek atau trademarks, yang ketiga ada indikasi geografis atau geographical indications, yang keempat ada desain industri atau industrial designs, yang kelima ada paten, yang keenam ada desain tata letak sirkuit terpadu atau layout designs or topographies of integrated circuits, yang ketujuh ada informasi yang dirahasiakan atau undisclosed information atau yang dikenal dengan istilah rahasia dagang or trade secrets. Dan yang terakhir, ada pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi. Nah, HKI ini cuma bisa diberi kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu. Atau bisa juga untuk memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya. HKI menurut konsepsi dan sistem hukum masyarakat barat merupakan kekayaan perorangan atau individu, or they call it personal rights, yang tidak bisa diintervensi atau diganggu-gugat oleh siapapun dan dianggap sebagai pelanggaran or infringement bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang HKI. Jenis kekayaan ini merupakan kekayaan tidak berwujud atau intangible assets yang dapat dialihkan, termasuk pula melalui transaksi jual-beli. Selain bisa dialihkan, dia juga bisa dilisensikan, dihibahkan, atau bahkan diwasiatkan kepada pihak yang dianggap berhak menerimanya. Indonesia sekarang ini telah memiliki pengaturan mengenai HKI dalam berbagai undang-undang di bidang HKI, baik yang berbasis sistem perlindungan otomatis untuk hak cipta maupun untuk merek, paten, dan desain industri berbasis perlindungannya melalui proses pendaftaran atau first to file system. Setelah kita bahas jenis-jenisnya, sekarang kita akan membahas ketentuan hukum kekayaan intelektual. Secara internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886, terdapat perjanjian Berne Convention untuk masalah hak cipta atau copyright. Kedua konvensi tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum, dan prosedur
diatur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Hasil dari kedua konvensi tersebut adalah dibentuknya biro administratif yang bernama The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization atau WIPO. WIPO merupakan organisasi internasional di bawah Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang khusus menangani masalah HKI. Peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia secara historis telah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek di tahun 1885, UU Paten di tahun 1910, dan UU Hak Cipta di tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888. Anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Nah, setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan UUD 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten karena dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia atau sekarang Jakarta. Namun, pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Oktroeiraad, sorry if I pronounce that wrong, yang berada di Belanda. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman nomor JS 5/41/4 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman nomor JG 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Undang-Undang Indonesia pertama di bidang HKI disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan untuk mengganti Undang-Undang Merek Kolonial Belanda. Undang-Undang Merek 1961 yang merupakan undang-undang pertama Indonesia di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-Undang Merek 1961 ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau barang-barang bajakan. Di bidang hak cipta, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta pada tanggal 12 April 1982 untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di Indonesia, karena pada tanggal 23 Juli 1986, Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan nomor 34. Tim ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan tim Kepres 34. Nah, tugas utama Kepres 34 ini mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Tim Kepres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru mengenai perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah tim Kepres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Paten. Pada tanggal 19 September 1987, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga yang berwenang mengesahkan undang-undang pada tanggal 13 Oktober 1989 menyetujui rancangan undang-undang tentang paten yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1989. Undang-Undang Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. 3 tahun kemudian, pada tahun 1997, pemerintah Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Paten 1989, dan Undang-Undang Merek 1992. Di penghujung tahun 2000 disahkan 4 undang-undang baru di bidang HKI, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Dalam upaya menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan persetujuan TRIPS, pada tahun 2001, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang menggantikan undang-undang yang lama dan berlaku efektif 1 tahun sejak diundangkannya. Nah, setelah ngebahas banyak tentang HKI, sejarahnya, jenis-jenisnya, dan juga sejarah perundang-undangannya, sekarang kita masuk ke contoh nyatanya nih. Contoh nyata kasus pelanggaran hak cipta atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang oleh Grand Mall Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Jadi, salah satu contoh lemahnya perlindungan atas haki di Indonesia ini adalah hal terjadinya pencatutan hak cipta Tugu Selamat Datang di Jakarta oleh pihak PT Grand Indonesia. Sena Meaya Ngantung, Geniati Henefe Ngantung, Kamang Solana, dan Kristi Priscilla Ngantung selaku penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat untuk melawan PT Grand Indonesia selaku tergugat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI selaku turut tergugat. Nah, dalam perkara ini, penggugat merasa dirugikan atas dasar hak ekonomi penggugat telah terlanggar pemenuhannya. Jadi, ada terjadi kerugian material berupa 1 miliar rupiah atas penggunaan logo Grand Indonesia. Adapun dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yang mana salah satu gugatan yang dikabulkan ialah dinyatakannya Heng Ngantung selaku pencipta patung Selamat Datang dan Sena Meaya Ngantung, Geniati Henefe Ngantung, Kamang Solana, dan Kristi Priscilla Ngantung selaku penggugat merupakan pemegang cipta atas patung Selamat Datang. Dalam upaya untuk melindungi hak cipta logo, dapat dilakukan pencatatan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta. Tapi, faktor pencipta logo tidak melakukan pencatatan dikarenakan jumlah logo yang banyak serta pengetahuan hukum tentang hak cipta yang kurang. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar pelaksanaan perlindungan hak cipta atas logo terus ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat terkait pentingnya menjaga hak cipta. Kemudian, untuk pihak yang telah dilanggar hak ciptanya, diharapkan agar dapat melakukan upaya hukum secara litigasi maupun non-litigasi sehingga hak atas logo tidak dirampas dengan sewenang-wenang. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Grand Mall Indonesia secara jelas merugikan pihak penggugat dan pencipta. Penggunaan ciptaan tanpa pengetahuan pencipta dan memberikan dampak kerugian patut untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini juga sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya, khususnya hak cipta, perlu memperoleh perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya cipta tersebut. Dari hasil persidangan menjelaskan bahwa Mall Grand Indonesia melakukan pelanggaran dikarenakan telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta dengan menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia. Grand Indonesia melakukan penggunaan sketsa tersebut untuk dijadikan logo Selamat Datang dengan tanpa izin. Oleh karena itu, Grand Indonesia digugat oleh pewaris Heng Ngantung selaku ahli waris Heng Ngantung pencipta logo Selamat Datang tersebut. Jadi, sketsa Tugu Selamat Datang tersebut udah memiliki sertifikat hak cipta nomor 46190 yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang membuat ciptaan tersebut menjadi ciptaan yang memiliki perlindungan bagi pencipta semasa hidup maupun pemegang hak cipta setelah pencipta meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 58 huruf F. Pasal 74 ayat 1 huruf B Undang-Undang Hak Cipta mengatakan bahwa perlindungan hak cipta atas karya seni rupa dalam segala bentuk yakni termasuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari berikutnya. Logo sketsa Tugu Selamat Datang telah digunakan oleh Grand Wall Indonesia sejak tahun 2004. Hal ini membuat penggugat merasa dirugikan atas penggunaan logo sketsa tersebut, sehingga melakukan gugatan ganti rugi karena dinilai telah melanggar hak cipta dari penggugat. Hasil dari putusan persidangan sendiri telah memutuskan untuk menerima gugatan dari penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah kepada pihak penggugat, dalam hal ini ahli waris dari Heng Ngantung. Nah, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Kita udah ngebahas apa itu HKI, apa jenis-jenisnya, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana perundang-undangannya di Indonesia ini. Dan yang terakhir kita juga ngebahas kasus nyata pelanggaran hak cipta. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.